kan ini yang ya nggak direkord ya, udah nggak apa-apa lah, bonus. Nah itu, nih nanti kalau udah selesai nginput konten. Nah, bagi yang belum punya, biasalah sign up yang belum punya. Nih, nih ya namanya gratis kan. Kalau kayak gini-gini, ya kayak Facebook aja segala macam pasti ada sign up-nya. Nah ini eh, ada pilihannya nih, mau publish jadi ntar tentuin sendiri. Kayak ntar di sesi 3 kan kemarin juga ada ya di soundingin ya, tentuin nama subdomain. Nah ini terserah ya, di sesi 2 sama pun sesi 3 mau nama subdomainnya sama atau enggak, bebas. Misalnya, kayak tadi aku kasih contoh subdomainnya aku tulis misalnya medina.card.co. Kalau tadi implementasi yang udah dicontohin yang belajar kreatif.card.co ataupun yang Maze Art and Craft sama apa satu lagi buku-buku ID. Nah, ini ntar isi aja nih apa maunya apa di name-nya. Terus ada dua pilihan nih. Kalau tadi misalnya yang udah kamu buat belum mau dipublish, jangan langsung pilih publish, tapi save as offline draft. Jadi ntar bisa dilihat lagi. Gitu. Nah, kalau misalnya yang punya rezeki lebih atau emang pengen bikin nggak pakai belakang-belakang embelnya card.co atau apa, bisa aja tuh langsung publish to a custom domain. Jadi nanti dihubungkan ke domain sama hosting yang kamu sewa. Jadi tadi kan ibaratnya rumah ya, kalau yang aku ngasih analoginya website tuh. Nah, itu kan ada hosting, ada domain. Bedanya apa? Domain itu yang www bla 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 bla.com atau .id apa. Hosting itu tempat naroknya. Ibaratnya isi rumahnya gitu. Atau kalau analogi lebih sederhana, kita kan kadang-kadang nge-save sesuatu di flash drive, flash disk ya, USB. Nah, itu ibaratnya USB tapi di dunia online. Gitu. Kayak kalau simpelnya mirip kayak Google Drive-nya sama apa satu lagi tuh? Cloud kayak gitu-gitunya. Eh Dropbox segala macam, tapi bentuknya kan kalau itu cuma naruh file doang kan. Kalau ini nanti implementasinya dalam bentuk website kayak gitu. Jadi kebayang ya apa itu bedanya hosting sama domain. Nanti kalau mau nanya-nanya lebih detail di sesi 3. Kalau aku yang simpel-simpel aja. Nggak kalau IT-nya sama ibaratnya lingkup luarnya aja. Gitu. Ini kalau ada yang mau ditambahin, ini settingannya perlu pakai password atau enggak. Misalnya webnya mau pakai web password ya silakan. Nih kalau yang tadi kan sempat nyinggung dikit SEO ya. SEO ini ntar bisa terkait sama Google Analytical. Nanti ini kan advance sih kalau itu sih. Jadi kita kan yang biasa yang beginner dulu aja. Nah itu. Oke. Ini ntar habis ini aku nyoba masuk ke card.co tapi ini ya ke yang tadi kan aku udah pernah bikin yang 3 itu kan. Masuk admin itu. Jadi bisa ngelihat dalamnya kayak gimana. Oh iya Gitu. Kak, sorry motong. Ini ada yang nanya, Ibu Sri, kalau pakai card itu domainnya bisa pakai domain sendiri nggak ya? Bisa. Tadi barusan kan dijelasin nih. Ya, aku ke ini. Jadi gini, Kak. Ini kan ada pilihan nih. Publish kalau kita ngeklik save yang tadi tuh icon kedua dari kanan. Publish as card.co URL. Jadi yang ada belakang card.co URL. Yang kedua kan ini bisa publish to custom domain. Gitu. Tapi biasanya kalau yang kayak gini-gini itu kan dia ada paketnya ya. Paket yang free sama yang enggak. Ini kan aku yang nunjukin yang paket free. Aku buka lagi deh card.co. Itu kalau nggak salah berapa ya waktu itu ya. Tunggu. Jadi iya tadi yang aku jelasin mungkin kecepatan ya. Bisa ngelink langsung ke ininya ke. Nah, ini kan ada pilihannya nih. Kalau ada trialnya nih yang berbayar ya, yang tadi yang gratis. Nah, nih GoPro yang Pro-nya berapa nih? $19 kalau nggak salah. Nah,
ini buat ngedesain ya salah. Ups. Card.co ada paketnya yang aku ngeklik yang tadi itu aja yang salah satu yang pro. Nah, nih, ini ada deskripsinya di awal. Bisa custom domain. Sorry, barusan mental. Nggak tahu kenapa. Oke. Tadi udah nyampe mana ya? Bentar. Itu ya, nanya domain ya. Iya, bisa. Kalau misalnya mau disambungkan dengan domain sendiri, kok ini kan ada embel-embel belakangnya, kartus ya bisa. Ntar tinggal tadi bagian yang part itunya diisi dengan domain. Jadi kalau kita udah daftar, nanti ada pilihannya. Di pas mau nge-save gitu. Terus oke. Tunggu. Ini ada yang ngirim tadi. Ngirim konsep webnya mau bikin apa tentang pendidikan English course. Nah, Mbak Dwinanya masih ada urusan sama ngurus suaminya jadi lihat rekaman aja. Nah, aku bahas dikit. Tunggu. Ya udah, ntar kalau yang English course berarti ini aku belum share screen ya. Sorry. Kirain masih yang tadi. Wait. Share screen. Nah, kalau English course nggak perlu kan kayak gambar-gambar tadi. Tadi kan kita milih temanya yang karena tadi aku nyoba ngambil case-nya buat portfolio, jadi aku memilihnya yang ini kan yang Grafida. Nah, kalau English course mungkin cuma perlu dikit gambar buat ini ya. Apa nih? Aku lihat deskripsinya dulu tadi dikirim ke aku soalnya.
buat apa nih? Wait. Hmm, web pendidikan, topiknya apa? English course. Ini alamatnya kursus bahasa Inggris yang melayani dari basic sampai advance. Oh, paling ya menunya, menu-menu itu, sub menunya paling basic, intermediate, apa, deskripsi, terus habis itu nanti dikaitin ya kalau ini aku berdasarkan yang tadi ya, file doc yang aku share. Nah, ini jawaban kalian bisa jadi bahan buat bisa dibahas kayak gini karena nentuin buat temnya juga disesuaikan sama kayak ini English course apa. Kalau pakai tem yang tadi kan nggak cocok dong. Itu tadi temnya cocoknya buat portfolio kan. Nah, terus apa lagi nih? Kontaknya kemana? Udah oke si Viva. Udah. Ya, mungkin kalau English course cocoknya yang mana nih kira-kira? Bisa nentuin sendiri nggak? Ini paling yang mana ya temnya? Kebanyakan personal nih aku lihat temnya. Ini mungkin bisa nih yang makna atau nah nih apa nih coba ya kita pro lagi. Aduh padahal temnya oke tuh yang sebelah kanan Ahmed Wis Ultrisis. Ini kalau yang blog yang kayak itu. Nah ini bisa nih antara yang Untitled atau yang Daniel yang modelnya Daniel Jackson. Nah Untitled Pro lagi. Nah ini aja yang Daniel Jackson. Nah ini bisa kan diganti atasnya English course-nya apa, tinggal deskripsinya, terus ini produk tadi apa ya, advance ya kayak gitu ya, basic, deskripsi basic apa, terus bawahnya apa, basic, intermediate apa, advance apa, udah kontak di bawah simple, udah kontak yang penting itu. Jadi ya itu kenapa aku ngasih panduan kemarin buat diisi dulu adalah juga buat nentuin tema mana sih yang sesuai, kecuali kalau mau bikin from the scratch ya kan ini bisa juga from the scratch, tapi ya itu web itu biasanya agak jarang ya bikin sendiri ya, lebih banyak tim sih. Kalau aku dulu tim websitenya ada 3, satu ngurusin desain, satu ngurusin pas baru lulus kuliah, satu ngurusin IT-nya, satu ini leadernya atau yang warawiring itu, terus satu lagi yang berada di antara keduanya, bisa ngedesain dikit, bisa juga nge-IT dikit, jadi bridgingnya, backup juga bisa kayak gitu. Oke, kita balik ke yang tadi ya. Nih, tadi udah hilang. Aku ya udah karena udah hilang, ini baru direkord juga aku ulang ya. Udah rame juga kan nih. Udah 5 orang atau berapa orang? Tunggu bentar. 6. Wait, siapa aja? Oke, Farid. Ada. Ulang ya, karena tadi ternyata belum direkam sama ini. Nih, misalnya yang ini, aku kasih contoh yang aku aja ya, biar gampang. Ntar yang lain coba sendiri, habis ini kita nyoba-nyoba masing-masing. Ini misalnya saya title-nya buat tema yang tadi, Mais, misalnya ini buat tempat portfolio aku. Mais, nah, artwork, tanda ini mana ya? And crafts. Dah. Dan dah ya, atasnya udah berubah. Terus makna ipsum libero bla 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 ini ganti dulu deskripsinya apa. Oh ya, kalau kecepatan soundingin aja ya. Karena nggak bisa ngelihat typingan. Biar fokus. Misalnya web portfolio tempat apa ya? Wadah. Udahlah portfolio aja dah.
portfolio karya web official misalnya. Web official portfolio karya Maidina Zakiada. Oke. Dan udah ya. Kowe web kowe. Ini sebenarnya kalau mau ganti fontnya bisa, tapi harus ngerti coding ya. Gitu. Jadi ini aku pakai yang dari template yang udah ada aja. Terus ini tinggal Instagram, Discord. Ini ada elemen yang aku mau hilangin. Discord aku jarang gunain, aku hapus. Twitter udah jarang juga. Facebook lebih ke personal jadi nggak usah. Facebook perlu lupa. Kalau udah kehapus ya barusan ya. Ya udah aku tambahin aja add lagi. Nah, di add tinggal tambahin, ini kan emailnya 2 nih, ganti pilihan type-nya jangan email. Tadi maunya apa? Facebook ya. Facebook. Tunggu ke bawain. Pak lama, bukan lama, apa namanya? Harus nyari satu-satunya itu agak males. Ya udah ini aja aku ganti jadi dokumen aja deh karena buat katalognya ceritanya. Aduh. CV aja CV. Kok jadi cek. CV ada nih, CV. Nah, tambahin dan tuh kan muncul kan. Oh ya, bagian yang mau ditambahin menu diklik dulu ya, misalnya part yang tengah ini diklik tuh baru nih tambahin lagi misalnya nih nambahin yang paling bawah ya add. Misalnya tadi aku mau naruh dokumen di sini. Nah, ini PDF tar. Kan biar bisa ngelihat katalognya, misalnya katalognya aku kan nggak gunain karena milih tem ini aku lihat kayaknya nggak, dan ini cuma single page jadi aku nyiasatinnya ceritanya bikin katalog PDF kayak gitu ya. Nah tuh kan menunya 4 apa lagi ya kira-kira ya. Ini salah artwork kok artwork. Udah. Nah, masukin deh gambarnya, tinggal diklik. Upload. Tadi mana yang mau dimasukin? Nah, ini dia. Dan ya aku dari Instagramku. Ini aja crop. Itu ada pilihannya di atas ya. Cropnya mau diputar dulu, atas bawah atas, segala macam. Nah, tuh. Tinggal accept. Salah mencet kan. Sorry. Kok jadi nyasar ke sini? Accept. Nah, dah. Mau ngelink nggak? Ini gambarnya. Ngelink misalnya ke, ini optional kan ada pilihannya. Misalnya aku mau ngelink ke Instagramku yang khusus karya. Nggak ngelink juga nggak apa-apa ya. Terserah. Makanya kembali lagi tergantung konsepnya mau bikin web apa. Kok tadi kan yang Kak Dwina ya yang dia udah nge-share doc-nya yang kemarin diisi itu lebih ke English course, nggak cocok kalau milih temnya yang buat portfolio kayak gini. Jadi kembali lagi disesuaikan mau bikin apa, webnya kategorinya apa sama temnya. Ini apa namanya Instagram ya, misalnya Instagram atau link yang lainnya. Ini aku taruh Instagram lah. Instagram. Ya, aku sampai jam berapa ya, Fas ya? Takut kelewatan ntar ngambil sesinya si Eko. Adanya enggak ini sampai jam 15.30. 15.30. Ini udah Tapi 16. kan tadi break. Anggaplah sampai jam 16. Jam berapa sekarang? Sampai jam berapa berarti? Kan sebenarnya sampai jam 15.30, cuma itu kan 15.30 tadi break. 16 lah sampai harusnya sih ya, berarti kayaknya sampai ini udah 16.24 loh. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya Kak Medina udah selesai.
diudahin boleh, tapi kan mungkin ada alat Iya, tambahan mau sedikit atau mau gimana? ada sesi nyoba-nyoba dulu masing-masing sama share sih. Mungkin 15 menit bisa ya? Gimana Kak Eko sama temen-temen? Kalau setuju sih nggak apa-apa, lanjut aja Kak. Oh Iya, ya nggak udah tunggu. apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja Kak. Tunggu. Nah, ini udah nge-link dia ke Instagram. Satu lagi misalnya upload gambar yang lain apa ya? Tadi udah tak bikin pada lupa. Ini aja dah dari YouTube. Nah, ini kan bisa di crop. Ups. Let's see. Nah, ini udah. Ini aku nggak pakai link, males. Paling nggak udah tahu kan tadi bisa di link. Udah, nih. Terus jangan lupa di save. Save. Ini pas nge-save harus ngisi. Makanya tadi pas aku nge-save, nggak aku save. Coba ya, ini nggak di-save ya. Kalau ketika aku, ini kan formatnya, apa namanya? Mobile. Coba aku ubah jadi desktop site. Ngilang nggak kok belum di-save? Belum daftar. Tunggu. Oh, enggak. Reload. Itu di belakang kelihatan soalnya. Tuh, nah jadi gitu. Tadi kan ke belakang. Ngilang. Tadi kan tapi ngelihat sekilas kan. Jadinya kayak tadi ke samping. Ini jadi format yang apa namanya? Desktopnya. Oke, mungkin udah cukup jelas ya. Sekarang aku mau masuk sebagai yang udah pernah aku buat, nanti kan jadi sebagai tadi kan sebagai newbie. Sekarang udah masuk, tadi passwordnya apa ya? Ini kalau Ini udah mau nyoba daftar, bareng-bareng kan ya Kak ya? Sorry. Mau nyoba bareng-bareng kenapa? ya? Ini udah sesi yang praktek belum Kak? Ya, ini dari tadi emang praktek. Jadi tapi ntar abis ini aku ngejelasin dikit kalau kita masuk sebagai admin kayak gimana. Teman-teman bisa nyoba. Nanti mungkin nggak semuanya ya. Cuma 1 atau 2 orang kalau udah selesai nyoba bisa share screen gitu. Nggak ribet kok. Oke. Jadi makanya aku tadi minta waktu kok bisa 10 menit atau 15 menit karena kan nggak mungkin cuk langsung jadi gitu. Sedangkan kalau yang buat tugasnya itu nggak mungkin sekarang karena kayak tadi kan harus nyesuaiin konsep bla bla bla, ntar perlu konsultasi segala macam. Kasih waktu seminggu. Nanti kalau yang teman-teman yang udah bikin 1 aja, terserah apapun itu, yang pokoknya teman-teman banget lah. Nanti itu fungsinya buat portfolio 1, kedua portfolio dari event ini maksudnya. Yang kedua nanti kan insya Allah dapat sertifikat. Nah, di sertifikatnya di belakangnya itu ada indikatornya, jadi kayak tulisannya kompetensi bisa membuat atau telah membuat website gini. Nah, itu nama domainnya kayak gitu. Bentar ya. Ini aku bentar ya, aku stop share screen, mau masuk soalnya. Masuk sebagai admin. Lupa. Ntar emailnya mah ketahuan nggak apa-apa. Itu apa namanya password. Aduh, tunggu. Bentar. Ya mungkin sambil nunggu bisa teman-teman udah mulai ngonsepin yang tadi ya. Yang ntar kita ada waktu 5-10 menit buat ngebahas yang udah dibikin. Silakan pilih temanya apa, coba-coba sendiri. Terus materinya boleh dari yang panduan yang aku bikin kemarin, tinggal dijawab. Atau bebas lah gitu. Tujuannya cuma biar ngerasain nyoba bikin aja. Nama domainnya terserah kalian, misalnya apa gitu. Apa ini namanya? Coba atau apa segala macam. Passwordnya bener nggak ya? Gue lupa lagi.
Ya mungkin udah bisa ya mulai ya, sambil aku mikirin password-nya lupa soalnya. Nah jadi, langsung aja yang mau nyoba buat, aku kasih waktu 5 menit kali ya, biar nggak kelamaan. Silakan milih temanya yang mau yang mana. Terus nanti pas save-nya, kalau mau save as draft aja nggak apa-apa kalau belum mau daftar. Kan itu ada 2 pilihan, save as draft atau publish. Nah gitu, nanti pas sudah itu baru kita, beberapa dari teman bisa share screen, nunjukin hasil karyanya. Karena ini model webnya beda ya, dia nggak harus daftar dulu, tapi dia nge-drag and drop ngedesain dulu, baru daftar kemudian. Kak, ini sambil ini boleh ya Kak jawab pertanyaan Boleh, mungkin. boleh, boleh. Nah, ini ada yang nanya nih Bu Sri, Mbak pada saat login awal ke Kart harus disesuaikan dengan nama yang nanti akan dipublish ya. Misal nama usaha kita Measuring Tool, berarti nama loginnya harus Measuring Tool gitu ya. Oh enggak, kalau login buat email sama password itu bebas, emailnya email apa aja. Tapi nanti kan ketika bikin domain, jadi kan kita modalnya nih yang aku share sekarang itu ngedesain dulu, baru daftar. Tapi mungkin ada sebagian teman yang daftar dulu ya, baru ngedesain, nggak apa-apa juga sih. Nah itu email nggak ada kaitannya sama nama domain sih. Tapi kalau ntar pas nge-save-nya, kan ada pilihan tadi tuh, maunya apa.card.co. Nah itu disesuaikan sama web yang mau dibikin. Misalnya mau bikin usaha, ya udah web usahanya apa. Contoh misalnya apa ya, Nastar Cookies atau apa. Eh, nah ya udah, misalnya kepanjangan nggak tuh. Makanya sebenarnya milih nama domain sama eh, judul web itu kaitannya, ilmunya kaitannya sama branding juga sih. Nah, kalau aku sih biasanya ya, aku sharing session kayak gini, ngebaginya beberapa part. Ini kan karena workshop ya, lebih diutamain yang outcome hari ini tuh nginstal di card.co-nya ataupun yang ntar yang sesi eko instalasi. Nah, tapi kalau tujuannya biar bikin website pemahaman keseluruhan, memang seharusnya awalnya pengetahuan website-nya dulu, terus abis itu konsepnya dimatengin, sesi itu dulu, dan selesai sesi konsep branding segala macam bla 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 udah kelar, baru masuk ke technical. Technical itu yang cuma kayak gininya, install atau apa namanya, gunain browsernya. Jadi ya itu makanya kenapa aku ngasih waktu kalau buat yang tugas itu hari ini sampai minggu depan, karena aku tahu itu nggak mudah mikirin konsep segala macamnya, harus inkubasi ide dulu. Nah tapi kalau misalnya hari ini nih, sekarang sesi ini mau tujuannya buat nyoba dulu, jadi terserah, ibaratnya apa ya, simulasi. Nah jadi terserah nama domainnya mau apa segala macam, misalnya buat personal sendiri juga boleh kayak gitu. Tapi yang buat tugas yang tadi ya, yang buat tugas yang ibaratnya itu dipersiapin buat nanti jadi portfolio bikin web kakak-kakak, mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik sekalian gitu. Itu sih bedanya. Apa ya? Oh, pantesan salah. Emailnya nggak salah. Tunggu. Oh iya, kalau ada yang kurang jelas atau tadi kecepatan, bilang aja. Email verification code. Karena udah lama nggak dibuka, minta verifikasi. Tunggu. Ini dia. Oh
dia sekarang keamanannya bagus ini. Apa namanya? Karena nginstal ininya ngaksesnya nggak pakai gadget yang lama, jadi minta verification code. Dah, ini udah bisa masuk nih. Oke, kita share dikit ya. Ininya apa namanya? Layar ya. Ini aku sekarang masuk, kan aku ngurusin 3 tadi ya. Yang bukuku, Maze Artwork, sama nih forum belajar kreatif. Nah ini tampilan dashboardnya dari dalam. Kalau misalnya tadi kan kita ada buat yang baru mau buat. Ini yang kalau udah buat manage-nya gimana. Nih, jadi nanti kalau nggak salah ya, kalau dulu yang gratisan tuh maksimal 3. Jadi bisa bikinnya 3. Apa-apa card.co. Nah, tadi nyambung ke yang kakak tadi nanya, Kak Sri ya atau apa? Bisa nggak domain sendiri? Bisa, itu di Pro. Nggak salah, diklik di Pro. Tuh, ada pilihannya. Cing. Ya, tapi berbayar ya itu. Gitu. Ini aku nunjukin yang dari tadi yang free, yang gratisan. Nih, kalau udah login tampilannya beda ya, kayak gini, ada open dashboard. Nah, terus apa nih ya? Misalnya mau ngedit yang udah dibikin, tunggu, ini juga ada ininya kalau nggak salah ya. Ada referral program nggak ya? Kalau ada referral program, terpakai yang referral program masing-masing aja. Tunggu, aku lupa kayaknya waktu ada referral program, tapi kodeku lupa. Dan ntar aku share kok inget. Nih, balik ke site. Ya udah, misalnya aku mau ngedit yang bukuku. Ini aku lupa waktu itu pakai theme yang mana. Aku milih. Nah, ini tinggal klik itu pensil. Cing. Dah. Nah, dah. Ini kan tampilan web yang tadi ya. Tinggal klik aja bagian mana nih. Bagian mana yang mau diubah? Bagian teksnya ini yang tentang. Kita klik. Tuh. Nah, tinggal ngubah. Tapi aku nggak mau ngubah apa-apa sekarang. Jadi kalau misalnya itu tinggal ngubah apa lagi, ngedit yang mana nih? Ini warnanya juga ya bisa diganti tuh. Kalau yang ingin lebih mendalami CSS, nanti kapan-kapan kita coba deh bikin pelatihan khusus CSS. Nah, terus atau logonya nih mau diubah tuh. Udah kayak gitu. Jadi modelnya cuma drag and drop aja, nggak ribet. Tadi kan ketika ngeklik misalnya nih play, kita ngeklik play, tampilannya kan kayak gini. Kelihatannya cuma satu halaman, tapi pas tadi udah di live kan, bentuknya nggak memanjang ke bawah gini kan, kelihatannya cuma yang atasnya dulu. Ketika kita ngeklik yang tentang, baru ntar masuk ke tentangnya. Ketika ngeklik yang kegiatan, baru kegiatannya. Walaupun bisa aja di set nge-scroll ke bawah gitu. Jadi kalau tanya ke one page sama ya itu ya itu tergantung kebutuhan ya, sama yang itu. Dan biasanya corporate sih jarang one page ya, dan umumnya one page itu buat landing page atau landing page buat daftar-daftar, buat sekedar profile kayak gitu. Itu. Ini tinggal dipilih. Backgroundnya mau diganti, publish lagi, atau web yang lain juga bisa. Karena maksimal 3, misalnya aku mau ngutak-ngatik yang ini. Yang Maze Artwork, ini mau aku utak-atik, ya udah, apanya nih yang mau diubah? Gambar apa namanya, logonya kah, atau ini menu linknya mau ditambahin? Apalagi ini kan cuma ada 4 ya, Facebook, Instagram, card, WhatsApp, download. WhatsAppnya nomor yang kapan itu gue hapus deh. Baru nyadar. Untung aja inget. Untung aja sekalian ngecek. Ya, downloadnya ke klik. Aduh, ya udah. Di back
not be save ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak ke save. Ya downloadnya itu katalog soalnya kalau nggak salah. Tunggu bentar. Aduh. Ya itu juga kalau lagi ngedit-ngedit ya hati-hati. Jangan sampai kayak aku salah klik. Oh enggak. Untung belum ke save, masih ada downloadnya. Aduh. Tunggu. Nah ini aku mau hapus yang WhatsApp-nya. Kayaknya nomor lama. Kok ini jarinya kayaknya selalu keklik 2 nih. Aduh. Emang enakan pakai web, ngulik-ngulik ini pakai itu ya, pakai laptop. Space-nya lebih luas, terus ya nggak salah ngeklik atau kadang-kadang kan terlalu sensitif nih. Kayak dari tadi gue mau hapus yang WhatsApp-nya doang, coba. Ya udahlah, biarin dah. Kehapus udah 2, enggak, download. Ada kali ini nggak kehapus dah. Ya aja. Tapi juga sebenarnya perlu dipikirin nih, estetis nggak nih kok cuma kayak begini doang nih. Kayaknya enakan ngelihat ada 4 ya dibandingin ada 3. Tapi ya udahlah, ntar aku utak-atik belakangan. Nah ini tinggal di save. Klik yang tanda disket kedua dari atas. Tuh. Nah ini tadi mau pilihannya apa? Offline draft atau publish. Aku publish ya. Publish change. Udah, ntar orang lihatnya udah berubah jadi kayak gini. Tuh kan. View site. Nah, cuma begini doang. Udah, gitu. Oke. Ya 16:41 kita 5 menit nyoba-nyoba, ntar 5 menit kemudian presentasi ya. Oke, udah mungkin dari aku itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, oh ya, ntar sekarang boleh deh sesi pertanyaan sekalian sambil ngerjain bikin webnya ala kadarnya dulu masing-masing. Nggak usah dipublish juga nggak apa-apa. Kalau udah kelar bilang aja. Nanti tinggal share screen, jadi bisa di save as draft atau dibiarkan aja biar share screen ketahuan udah nyampe mana gitu. Itu aja dari aku. Jadi kita 5 menit kita nyoba-nyoba dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya juga silakan di typing boleh atau open mic. Tunggu. Aku sign up. Stop share. Bentar. Iya, nama loginnya itu email kita ya, bukan apa namanya, harus sama enggak. Kayak tadi kan karena tadi ya aku masuk aja login pakai namaku karena webnya kan yang gratisan dikasih jatah kan 3. Nah, jadi aku bikin 3 itu kan nggak pakai namaku kan, cuma yang Mazhar mungkin nyambung. Nah, kayak gitu. Jadi nggak harus, terserah sih. Kadang-kadang ada yang mau bikin emailnya pakai nama apa namanya, nama usahanya ada yang kayak gitu kan. Nah, jadi bebas. Ini 16:42 berarti 16:47 kali ya kita baru bahas. Ini baru desainnya doang ya? Iya, nyoba-nyoba itu ya. Udah sekalian input teksnya, Farid. Jadi tinggal Nanti orang jadi mau output. ke website tinggal klik udah langsung masuk ke dalam ya? Iya, ini langsung kayak gini nih. Ntar kalau udah kamu save tadi, publish ya, pilih publish, langsung kayak gini. Tapi kalau kamu tadi yang bagian, ini iya, ini yang nggak share screen ya, lupa. Sorry, bentar tak share screen. Ya udah tetap share screen deh biar kelihatan. Jadi kalau misalnya udah yang ini kan udah milih tema misalnya, terus kayak ini kan aku udah milih 3 tema kemarin karena jatahnya 3 kalau yang gratisan. Nah, ketika udah ntar milih publish, misalnya aku klik yang ini ya. Di pojok kanan atas ini ada gambar icon save. Ada pilihan ya publish to cart.courl. Itu nanti live langsung apa yang kamu kerjain terlihat live seperti itu. Tapi kalau save as on offline draft cuma kamu aja yang bisa ngelihat.
Ini kan action sebelah kiri ada pilihannya tuh publish to cart.co URL atau enggak. Nah, kalau misalnya contohnya kayak nanti tadi yang mana namanya? Yang ini nih. Nah, ini ketika ntar orang aksesnya my artwork. Nah, ini udah langsung tampilannya sama kayak gini. Tuh. Jadi apa? Jadi itu model desain model webnya itu langsung drag and drop, nggak kayak WordPress ataupun mirip sih, tapi WordPress segala macam kan lebih banyak tulisan. Nah, ini langsung ibaratnya langsung di customize sendiri. Pilih theme, isi kontennya, habis itu publish, udah langsung jadi. Tapi ya itu tadi kenapa aku nyaranin teman-teman ngisi ini dulu nih. Mana tadi? Yang kemarin aku share buat memudahkan aja sih, misalnya bingung kontennya apa ya, gue belum ada ide nih. Ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya bisa jadi buat konten. Ingin buat web apa, kategorinya nanti kan ada ngisi kategori atau apa, topiknya apa, tag judul websitenya apa, jawabannya ntar tinggal taruh, jadi tinggal kopas. Sebenarnya jawaban ini tuh tinggal kopas buat konten web tadi, buat hari ini sebenarnya. Jadi nggak ribet. Misalnya kayak tadi ada yang share ke aku, udah ada yang ngisi yang buat English course, ya udah tinggal English course-nya dipindahin kan semua jawaban ini ke situ, ke theme yang dipilih. Karena milih theme kan juga sesuai kayak gini. Ini modelnya kayak gini. Theme-nya kan sesuai dengan mau bikin webnya web apa gitu. Gitu deh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kok kayak gini kan theme-nya lebih cocok buat portfolio visual kayak gini. Kalau yang tadi lebih cocok buat blog kayak gitu kan, beda-beda. Ini kayaknya blog nih kok kayak gini. Atau bisa juga buat preview profil perusahaan. Perusahaan mah gitu. Tapi lihat deh, perhatiin perusahaan-perusahaan besar juga sebagian sekarang model apa namanya, webnya juga udah mulai mengarah ke simplifikasi sih, nggak terlalu banyak. Itu apa ya, kita coba ya. Coba Ogilvy cing. Nah, kalau ini dia banyak nunjukin portfolio. Ini coba. Nah, ini lihat dia juga umumnya cuma simple, depannya cuma itu doang sih. Coba kalau BNI 46 ya, yang dalam negeri. BNI 46. Yang kepikiran aja. Ini jangan disamakan ya, yang kita pelajarin itu cuma buat lebih ke personal. Kalau ini kan corporate. Nah, corporate bisa nanya lebih jauh sama Eko. Toolsnya beda. Nah, kok kayak gini kan kok pakai yang cuma satu halaman, susah lah. Karena perlu halaman-halaman lain. Tuh, banyak menu. Kalau yang tadi, one page cuma buat beberapa menu aja, ini ada segala macam. Apa ya? Usaha ya. Makanan apa sih? KFC atau yang lain, kue cookies, bread talk misalnya. Coba kayak gimana sih, gue belum pernah lihat nih ke bread talk. Nah, nih ini mirip kan sama yang stem tadi tuh. Ini konsepnya mirip, satu halaman tuh. Dah. People. Kayaknya nih satu halaman, jadi kebawahin. Coba. Iya benar.
Kalau ngelihat strukturnya mirip sama yang bukuku ID atau yang tadi ada beberapa theme. Oh enggak, ini beda halaman, bukan satu halaman nih. Tapi apa namanya? Rata-rata memang sekarang mengarah ke minimalis, nggak terlalu ribet kayak gitu. Coba Astra ya. Kalau Astra belum pernah lihat nih tempat kerjanya sih itu Eko. Nah, Astra Internasional. Nih ntar nanya sama Eko nih, dia yang ngurusin ini kayaknya. Nah ini jelimet nggak? Ya tuh rata-rata kayak gitu juga sih. Nah kalau ini pakai CMS ini kayaknya. Nggak mungkin yang satu halaman. Karena banyak menu segala macam. Tuh. Gitu. Dah sekilas itu ya. Jadi intinya yang aku share ini sebenarnya awalnya aku kemarin mau ngasih materi tentang mengelola pembelajaran online secara fun. Jadi gunain Mentimeter sama satu lagi apa namanya? Slido sama apa? Habis 2 tahun yang lalu aku ngasih materi tentang itu. Tapi terus mikir ini biar ada bridging dari sesinya Fasya ke sesinya Eko karena ntar lebih teknikal banget. Jadi ini tengah-tengahnya lah, ada desainnya dikit, buat newbie juga mungkin lebih apa ya, lebih menarik karena banyak gambar-gambar. Sama yang ntar sebelum masuk ke sesinya Eko yang agak-agak teknikal, siap-siap harus taruh jangan sampai kelewatan. Karena kalau teknikal kan harus ngikutin tahapan, kalau kelewatan udah nyampe mana nih? Bingung gitu. Nah, jadi aku masukin tema yang ini, bikin web pakai card.co gitu. Karena aku juga gunain itu sih, yang karena simple gitu. Oke, itu aja yang mau disampaikan. Udah ya, nggak ada lagi pertanyaan ya. Ada teman-teman yang mau share screen sekarang? Udah 5 menit nih kayaknya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Bu Yuli baru datang. Terlihat rekamannya aja. Ya, Bu Yuli ini dulu guru biologiku waktu SMA. Halo Mai, Sekarang, punten. Udah dari tadi sih sebetulnya, cuma oh iya aku baru lihat. menyimak. Sekarang jadinya Bu dosen. Dari dulu juga Bu dosen ya. Bu dokter mau Sama nanya biologi sih, susah. sama sih. Mai juga Aku mah dosen toh. udah nggak jadi dosen lu. Udah 2021 udah mengundurkan diri. Nah ini kalau mau nanya-nanya biologi tuh ntar bisa ke Bu Yuli nih. Oh, Walaupun seru. dokter masih suka belajar dalam life education. Enggak sih. Ini yang lebih serem, Enggak. Mai. Ini lebih serem nih yang Hah? IT gini nih. Oh nanti. Ini masih pemula, ntar pas yang Eko baru siap-siap Bu. Masih ini ya, pemanasan ya. Iya ini masih ada yang sesiku tuh yang lebih apa namanya ringan sebenarnya. Ntar yang sesi Eko, nah tapi kali mungkin Eko bisa membawakan lebih fun gitu. Ini ada yang udah siap untuk share coba-cobanya itu. Kalau udah ada tinggal typing di itu, ntar kita share screen. Bisa langsung ya, Fas ya? Atau gimana? Harus jadi co-host dulu atau langsung bisa ntar yang mau share screen tinggal klik share screen? Boleh kalau mau share screen tinggal share screen. Tapi kalau emang nggak bisa nanti tak jadiin co-host dulu. Oh gitu. Mbak Sri, udah nyoba-nyoba mau share? Tadi yang paling aktif kulihat Mbak Sri nanya mulu. Nah nggak apa-apa, justru dari situ jadi tahu kepo. Iya. Atau nih Vivas Gallery. Vivas Gallery ini apa nih usahanya ya? Artwork atau apa nih? Kalau galeri biasanya terkait dengan seni ya, benar nggak? Atau salah saya? Atau Farid Red, katanya mau bikin itu apa namanya portfolio web buat portfolio.
Ini udah ada Iya, yang tapi nggak siap-siap. sekarang, Mei. Oh enggak, masih mau itu. Ya udah, mungkin gini ya, kalau udah nggak ada yang mau share. Kalau ada yang mau share, aku switch ke share screen teman-teman. Tapi kalau nggak ada, kita langsung aja mungkin ya ke sesinya Eko. Ekonya udah siap belum? Halo, Eko? Lagi disiapin dulu. Oh, lagi disiapin. Ya udah, sambil nunggu sesinya Eko, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin, oh ya, nanti habis pasca semua sesi di grup mungkin aku share ini ya, lembar evaluasi, link evaluasi sama ya, biar jadi ada masukan buat next bikin workshop apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan gitu. Terus khusus yang sesi 2, karena model bikin web walaupun pakai tools yang nggak susah, pakai yang drag and drop dari web, itu aku tahu itu nggak mungkin selesai dalam sehari, karena yang susah sebenarnya bukan toolsnya, tapi konsepnya mau bikin web apa. Ya tadi udah ada yang ngisi ngebalikin yang format doc ya. Aku share nggak ya? Bentar aku share. Itu tentang English course dari Mbak Dina ya, mau bikin tentang web English course. Bentar, aku share dulu ya. Ini soalnya pakai pakai tablet sama pakai HP. Kalau WA-nya di HP, sedangkan sharingnya di tablet. Jadi filenya tadi di WA-in harus diupload dulu ke G Drive biar bisa dibuka di tablet. Kok nggak ada download? WA kali. Oh ya, siapa namanya? Eko kalau udah siap bilang ya. Udah siap. Udah, bentar, tunggu 2 menit. Aku mau nunjukin itu yang Mbak Dwina. Share screen, drive. Jadi tugasnya tunggu. Drive mana? Oh, ini dia. Lah, kok kayak gini? Tugas 2 kan? Kok ini salah-salah? Ini dia notes. Aduh, salah file, lupa. WPS. Tadi, jadi kan di grup kan di-share ya, itu panduan. Itu tujuannya supaya buat memudahkan aja kayak ini, Mbak Dwina tadi nge-share ke aku jawabannya. Jadi nggak wajib di-share ke aku ya, tapi buat panduan bikin web yang tadi Card.co yang simpel ya, kayak gini. Ingin buat web apa? Pendidikan. Topiknya apa? English course. Bayangkan ini. Nah, ini kan nggak cocok kalau misalnya kita pakai theme yang tadi yang kita praktekin, karena itu lebih buat portfolio. Tadi aku ngambil case-nya yang kalau misalnya Farid mau bikin portfolio desain atau fotografinya. Nah, ini mungkin lebih cocok pakai yang theme yang tulisan sama gambarnya seimbang. Kalau tadi kan dominan gambar ya. Nah, kayak gitu. Nanti baru produknya di bawahnya dimasukin nih apa nih? Ada basic 1, basic 2, intermediate 1, intermediate 2. Tapi ini bisa pakai single page, tapi kalau lebih detail lagi, nah masuk ke sesinya Eko ini. Oke, itu aja sih yang mau aku sampaikan. Jadi kalau bisa dikerjain, nanti setelah kalau ada kesulitan bisa japri. Insya Allah tetap membimbing sampai selama seminggu, karena aku ngasih deadline-nya sampai seminggu ya. Habis itu
Iya, sebentar ya. Ini Kak Maidina kayaknya out sebentar. Ya, udah sesinya Eko sekarang ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kepencet, menghilang. Silakan Eko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Eh, jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara instalasi website ya menggunakan CMS. Gitu. Nah, ini saya akan share screen dulu. Udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini adalah contoh website yang udah pernah saya buat ya. Sebenarnya jenis website itu banyak ya. Jenis website itu banyak. Ada website yang eh, sederhana, hanya menampilkan informasi. Ada juga website yang buat transaksi gitu. Nah, yang kali ini akan kita bahas adalah tentang website untuk menampilkan informasi gitu ya. Untuk informasi misalnya berita, artikel, blog, begitu. Nah, ini contoh website yang udah pernah saya buat. Hmm. Jadi ini ada halaman home-nya ya, halaman home-nya dan berisi artikel-artikel. Terus ada halaman loginnya seperti ini. Kemudian bisa daftar juga, lupa password. Juga ada statistiknya. Nah, ini artikelnya udah, nah kalau yang ini artikelnya udah berapa kali dibaca? Udah 13.000 kali dibaca. Nah, jumlah artikelnya ada berapa? Ada 57 gitu. Terus juga di sini ada menu login sama kayak gini, ada about ya, ini halaman about. Kemudian ini ada halaman artikel ya. Cuma ini berdasarkan kategori ya, misalnya kategori AI, blog, download dan programming gitu. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa diklik. Kalau website yang kompleksnya sih menggunakan .NET ya, ASP.NET itu. Nah, kali ini kita yang akan mudah aja ini PHP dan tapi dibungkus lagi menggunakan CMS. Tuh. Nah, ini juga ada tentang video, jadi kita juga bisa nih naruh video nih. Nah, contohnya di sini ya, nampilin video dengan judul Tak Segampang Itu. Kenapa tak segampang itu? Karena ini lagunya enak gitu. Kemudian ini ada link ya, kita juga bisa nambahin menu link ya. Ini mungkin sama ya, bisa kayak Linktree atau yang lain ya. Kita juga bisa bikin sendiri kayak gini, Linktree, email, linknya ini, Google Meet, Outlook, Shopee, YouTube, portofolio. Nah, bisa kita taruh kasih linknya di sini. Orang-orang juga bisa kasih komentar di sini, gitu. Saling berkomentar, saling balas. Nah, juga di sini ada bisa cek email juga, gitu. Nah, ini nanti bisa ngecek email ya. Email dengan domain pribadi. Kemudian ada FAQ, juga ini salah satu halamannya. Itu ini baru 2, nanti ditambahin bisa juga. Dan juga ini ada halaman kontaknya, bisa juga ya. Nah, oke, kita
Mulai aja. Nah, jadi awalnya gimana sih? Nah, awalnya itu kita harus punya tempatnya dulu. Jadi website itu mau taruh di mana? Nah, naruhnya di domain ya, domain. Ini contohnya domainnya asibu.com. Nah, untuk kali ini saya akan kasih gratis subdomain ya. Saya akan kasih gratis subdomain. Nah, ada yang berminat untuk saya kasih subdomain jadi alamat khusus gitu. Dan juga bisa buat praktek juga. Contohnya ini ya, contohnya transportation.asibu.com ya. Itu adalah salah satu nama subdomain ya, transportation.asibu.com. Gitu. Nah, kita akan membuat di sini ya, kita akan membuat websitenya di subdomain transportation.asibu.com. Gitu ya, nanti ini akan berisi website ya. Nah, ini masih kosong ya, makanya kayak gini, masih kosong. Nah, nanti akan kita isi. Nah, ada yang berminat praktek. Kalau berminat praktek nanti ini saya buatin nih. Ini bisa saya buatin, misalnya dengan nama siapa gitu. Itu bisa. Tapi kalau mau lihat dulu juga boleh. Oh ya, kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan aja ya. Boleh open mic ataupun boleh di chat juga boleh, diketik juga boleh. Nah, jadi pertama kita siapkan subdomain ya, subdomain atau domain ya. Nah, ini udah siap nih, udah siap tapi masih kosong ya. Masih kosong. Nah, langkah selanjutnya adalah kita isi. Isinya dengan CMS. CMS itu ada banyak, ada jumlah, WordPress, Drupal, dan lain-lain ya. Ya, nah yang akan kita bahas itu menggunakan jumlah. Nah, untuk jumlah ini bisa di-download ya di download.jumlah.org ya. Downloads.jumlah.org. Ini adalah versi terbarunya nih 432. Nah, ini kita tinggal klik download aja ya. Tinggal klik download. Nah, habis diklik download, nanti kan terdownload ya. Kemudian kita buka cPanel ya, cPanel. Nah, ini. Nah, ini adalah halaman cPanel. cPanel itu tempat naruh source code ya, kode-kode. Kode-kodenya tuh taruh di sini. Nah, apa bedanya pembahasan kita kali ini dengan yang tadi? Nah, kalau yang kali ini kita bisa menguasai semuanya dalamnya. Benar-benar kita kuasai dalamnya source code-nya gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi kita upload ya di sini, kita upload. Nah, setelah di-upload, nanti akan muncul seperti mana ya? Nih, saya juga udah buat lagi yang peace.asibu.com. Nah, setelah di-upload, nanti kayak gini, gitu. Yang tadinya cuma ada sedikit file, ini cuma 3 file. Tadi kan kita udah download jumlah. Nah, terus kita upload, maka akan menjadi banyak. Yang ini deh. Nih, jadi banyak. Ya, jadi banyak. Jadi ini nih, ini sebenarnya yang kita upload nih yang ini. Kita upload, terus di ekstrak gitu. Jadi ini kita pilih ya. Kita tekan ekstrak, nah nanti jadi banyak kayak gini ya. Nah, Interupsi bentar ya. ya, Ini silakan. yang ditunjukin sama Eko ini ibaratnya kalau masuk sebagai admin gitu. Jadi kalau masuk Ya. sebagai admin atau yang web developer-nya ibaratnya di belakangnya website. Nah, ini file-filenya banyak nih. Kita kan kalau pengunjung cuma ngelihat tampilan depannya aja kayak gitu. Nah, ini ibaratnya belakangnya atau behind the scene-nya website tuh ini kayak gitu. Itu aja
yang mau disampaikan. Lanjut kok. Oke, iya betul. Ini di belakang layar ini coding-codingnya, source code-nya ada di sini ya. Nah, cuma di sini karena kita pakai jumlah, kita nggak perlu menguasai coding gitu ya. Kita nggak perlu menguasai coding, itu enaknya gitu. Tinggal klik jadi deh. Nah, ini kan udah di-upload nih source code-nya ya. Nah, nanti kalau dibuka itu ketik aja peace.asibu.com ya. peace.asibu.com karena tadi saya naruhnya di peace.asibu.com, maka langsung terbuka seperti ini ya. Terbuka seperti ini. Ini adalah kenapa kayak gini? Ini adalah yang muncul pertama kali itu halaman instalasi ya tuh. Otomatis nih /installation.index.php. Jadi ini menggunakan bahasa PHP ya. PHP bukan di sini bukan memberi harapan palsu, tapi emang dia itu salah satu bahasa pemrograman ya. Nah, ini nih mulai instalasinya di sini. Nah, kita pilih mau pakai bahasa apa. Di sini ada banyak bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa. Nah, di sini kan bahasa Indonesia nggak ada, tapi itu bisa diinstal belakangan. Bisa kita tambahin nanti bahasanya. Gitu. Nah, ini yang umum aja menggunakan bahasa Inggris Amerika ya, bahasa Inggris Amerika. Nah, kemudian kita kasih nama ya. Kita kasih nama website ini mau dikasih nama apa? Gitu. Bebas, nggak harus sama dengan nama domain, mau yang beda juga boleh. Tuh, apa ya, misalnya ya, Merdeka kali ya. Misalnya contoh ya Merdeka ya, karena kan udah mau hari kemerdekaan. Nah, setelah kita kasih nama websitenya, kita klik setup login data. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah nama super user ya. Kita isi nama kita, nama sebagai super user. Super user itu apa? Super user adalah orang yang memiliki hak akses paling tinggi ya. Privilege-nya tinggi, dia bisa ngapain aja, dia bisa ngotak-ngatik, bisa ngobrak-ngabrik website gitu. Ya, seperti itu ya. Kita kasih nama aja admin contohnya ya. Kemudian ini juga, nah ini username-nya jadi beda ya. Real name sama username itu beda. Kalau username itu yang buat loginnya. Ini real name-nya kita kasih nama Sudirman aja deh ya, biar kelihatan bedanya ya. Sudirman. Nah ini username-nya apa nih buat login? Boleh admin ataupun yang lain. Di sini saya kasih nama Tamrin ya, karena kan ini pahlawan. Nah, Tamrin, oke. Kemudian kita kasih password, setting passwordnya ya. Nah, kalau ngasih password sebaiknya yang susah ya. Yang susah tapi yang mudah kita ingat. Ini misal apa ya? Ini saya nyontohinnya yang gampang aja ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu aja nggak boleh. Saya tambahin ABC di depannya. Gini aja deh. A, B, C, dot 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Itu juga masih belum boleh. Kalau gitu saya bikin passwordnya aja. Nah, kayak gini. Ini kan sulit nih. Tapi nanti teman-teman buatinnya yang mudah diingat aja ya. Ini cuma contoh doang. Kita akan bikin password kayak gini. Oke, nah sampai ininya hijau. Kalau hijau ini artinya aman ya. Tingkat keamanannya tinggi, sulit ditebak. Tuh. Nah, kemudian kita isi email ya. Kita isi email. Emailnya si admin ini. Misal cs@asibu.com. CS itu customer service ya.
Boleh juga menggunakan email Gmail ya, bebas aja sih. Nah, karena saya ini punya domain, makanya saya punya email di domain sendiri ya, cs.asibu.com, atau boleh juga dikasih nama eko@asibu.com, bisa ya. Itu, yang penting email boleh. Nah, setelah ini diisi semua, klik Setup Database Connection. Ini. Nah, sekarang pilih database. Ya, pilih database, ada MySQL, MySQLi, PostgreSQL ya. Bebas pilih yang mana. Cuma kalau untuk jumlah ini saya rekomendasikan MySQLi ya, yang defaultnya aja. Nah, kemudian ini isi hostname-nya. Hostname-nya itu isi aja dengan localhost ya. Localhost, jadi biar bisa dinamis. Kalau IP address servernya berubah, dia otomatis ngikutin gitu tanpa kita ubah ganti-ganti lagi gitu. Nah, kemudian ini bikin username-nya. Username dari database. Oh ya, saya jelasin dulu apa itu database. Iya. Database adalah tempat menyimpan data ya, tempat menyimpan data. Bisa berupa data master ataupun data transaksi ya. Kalau data master itu contohnya ini ya, kalau data master misalnya data penduduk, data siswa, data mahasiswa, data pegawai. Nah, kayak gitu, atau data pembelian, data penjualan. Nah, disimpannya di database gitu. Jadi kita harus punya database-nya. Nah, sebelumnya ini saya udah buatin database ya. Saya sudah buatin database. Jadi tinggal isi. Nah, ini ada chat. Oh ya, kalau mau buat password itu ya bisa kayak alay ya, gabungan huruf besar, kecil ya. Kombinasi huruf besar, kecil, simbol, kemudian angka. Itu. Oke. Oke, jadi itu database ya. Oke, ini isi nama database-nya. Saya lihat dulu. USPs. Is oke. Dari mana tadi ya? Ini. Oke. Oke, ini username-nya, kemudian database-nya. Ini password-nya ya. Database-nya di sini nih. Ini saya perbesar dulu. Ini password. Password-nya juga saya udah buatin ya. Ini juga sama, harus yang sulit. Nah, ini adalah tabel prefix. Ini cuma penamaan tabel ya, bebas ya. Ini cuma penamaan tabel, dikasih prefixnya apa. Kemudian ini biarkan saja default. Oke, setelah ini udah diisi semua, klik install jumlah. The security token did not match. Ini DB nih. Oke, ini lagi proses instalasi. Waiting. Oke, ini bolehlah saya ingetin aja. Nah, jadi deh. Udah jadi. Nah, ini kalau mau nambah bahasa ya, bahasa Indonesia ataupun bahasa negara lain bisa. Nah, ini udah bisa kita buka nih, open site. Open site itu artinya halaman utama ya, peace.asibu.com ya. Nah, udah jadi nih. Jadi tinggal klik-klik-klik doang, jadilah. Nah, inilah website kita. Udah Kok jadi ya. Ya. kalau bisa dikasih referensi contoh web yang nerapin jumlah. Ya, paling itu sih asibu.com. Namanya
web apa gitu kan bisa di googling bentar biar jadi ada bayangan kalau Joomla model penerapannya di industri atau apa kayak gimana. Paling ini saya jelasin aja ya. Kalau penerapannya itu biasanya untuk perusahaan yang company profile gitu. Yang company profile yang ada about me, visi misi, apalagi ya susunan direksi, lowongan, ibaratnya yang statis-statis aja. Biasanya gitu kan website corporate ya. Eh, Website yang hanya menampilkan informasi-informasi apa ya? Misalnya ya udah CIMB Niaga deh. Tapi ini mah nggak pakai jumlah ya. Jadi ini cuma contoh website perusahaan. Ya kayak gini. Uh, ini emang udah rada canggih. Jadi kayak gini. Cuma ada perusahaan lain yang menggunakan jumlah itu boleh juga ya. Jadi intinya untuk menampilkan informasi-informasi kayak gini, digital, produk, promo, karir, hubungan investor gitu. Jadi yang sifatnya statis. Nah itu pakainya jumlah. Itu cuma salah satu aja ya, tapi bisa juga pakai CMS yang lain ataupun benar-benar dibuat sendiri gitu. Nah, bedanya statis sama dinamis tadi udah dijelasin dikit belum? Belum. Nah, ntar tolong infoin dikit. Oke. Eh, Kalau statis itu dia yang nggak berubah-ubah gitu, atau perubahannya sangat minimal. Ya, perubahannya sangat minimal. Misalnya visi misi perusahaan itu kan paling cuma di awal doang. Di awal doang, selanjutnya udah nggak berubah-ubah. Itu statis tuh. Ya, visi misi, susunan direksi, itu paling diubahnya kalau ada sesekali doang, sesekali aja. Itu diubah itu statis namanya. Tapi kalau yang dinamis itu sering banget mengalami perubahan gitu. Isinya sering banget mengalami perubahan gitu. Kalau itu cocoknya pakai CMS juga bisa sih, pakai CMS juga bisa ataupun pakai dia bikin sendiri dari awal benar-benar coding sendiri. Itu tingkat perubahannya tinggi ya. Gitu. Em, nah untuk kalau pakai jumlah ini dia emang cocoknya bukan untuk transaksi ya. Mengelola transaksi penjualan, pembayaran itu kurang cocok ya. Jadi jumlah itu cocoknya hanya menampilkan informasi, berita, news, artikel, blog gitu ya. Tapi kalau transaksi itu kurang cocok ya. Itu perlu bikin sendiri ya. Misalnya pakai .NET. Hmm, Oke, ini akan saya buka lagi. Nah, sudah jadi ya websitenya kayak gini. Inilah yang paling utama. Oke, sampai sini mungkin ada lagi pertanyaan dulu. Oke, kalau belum ada, saya akan tambahkan mulai mengelolanya ya. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Nah, cara mengelolanya itu tambahkan saja /administrator. Ya, /administrator. Kayak gini. Ya, kemudian diklik, isikan username dan passwordnya ya. Isikan username dan passwordnya, klik login. Nah, kayak gini. Terus ini enable jumlah statistik, nggak usah, no aja. Ini adalah halaman adminnya. Ini nih buat setting-settingnya ya, buat setting-settingnya. Nah, oke.
Kemudian kita mulai dari ya, tadi. Jadi settingannya ada banyak ya. Di sini aja di sistem ya, sistem. Ada global konfigurasi. Global konfigurasi itu isinya macam-macam ya. Settingan nama website. Jadi ini bisa kita ganti nama websitenya. Terus juga apakah website kita sedang online atau offline ya. Itu bisa diatur. Nah, ini juga editornya jenisnya gimana. Author meta tag mau di-show atau enggak, ini nggak usah. Jumlah versinya di hide aja. Di sini juga ada SEO, ya ada SEO juga, jadi agar mempermudah jika dicari oleh Google. Ini ada sistem. Ini adalah tugasnya yang sebagai super user ya, kayak gini. Tapi kalau orang biasa ini nggak perlu sih. Oke, pokoknya ini settingan di belakang layar ya. Settingan database, email, seperti itu. Nah, ini kita save aja ya. Save dan close. Oke. Nah, kita akan buat menu apa dulu nih? Misalnya menu artikel ya. Kita ingin membuat artikel ya. Nah, kalau kita mau buat artikel, itu harus ada kategorinya dulu ya. Nah, ini ada konten, ini ada kategori. Nah, ini adalah kategori. Jadi, setiap artikel itu punya kategori. Ya, artikel tentang apa? Nah, itu adalah kategori. Nah, klik aja new. Ini cara buat kategori ya, new. Nah, ini kategori. Kategorinya tentang apa? Tentang apa? Ya, ada yang bisa kasih ide? Oke, tentang programming deh. Oke, tentang programming. Ini juga ada settingan yang lain, cuma ini sifatnya tingkat lanjut. Ya, yang penting kita ini yang saya ajarin yang gampang-gampang dulu. Programming, save and close. Nah, jadilah kategori ya. Jadilah kategori itu. Nah, gimana cara melihat webnya? Itu klik aja nama websitenya, nanti akan ngebuka sendiri ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah menunya ya. Main menunya ada di sini. Ya, main menunya ada di sini. Misalnya kita mau nambahin menu artikel ya. Gimana caranya? Ini soalnya di saya ini ketutup nih, pengen di minimize. Belum bisa. Sebentar. Nah, tadi kan membuat kategori ya. Habis membuat kategori, kita buat menu dulu deh ya. Kita tambah menu. Nah, gimana cara tambah menu? Cara tambah menu ini ada menu. Pilih aja main menu ya, main menu. Main menu, kemudian ini kan karena menu untuk site, maka pilih site. Kalau admin, pilih admin. Nah, ini klik new. Nah, ini adalah judul menunya. Judul menunya apa? Misalnya artikel ya. Artikel. Ini artikel. Oke. Membuat menu artikel. Nah, ini menunya ini isinya apa sih? Nah, ini ada item menu, kita klik aja. Nah, jadi
Jenis menu itu ada banyak ya, bisa diisi dengan artikel ya. Ada archive artikel, ada kategori blog, ada kategori list. Kalau kategori list ini untuk mengelompokkan artikel ya, untuk mengelompokkan artikel. Itu. Kemudian ini ada create artikel. Jadi kalau create artikel itu, kalau menu itu diklik, maka user akan bisa membuat artikel dari halaman depan. Gitu ya. Tuh create artikel. Nah, kalau fitur artikel artinya artikel yang ditampilin di halaman utama ya, di homepage, di beranda. Itu adalah fitur artikel. Nah, kalau single artikel artinya menampilkan satu artikel ya. Jadi ketika menu itu diklik, dia hanya menampilkan satu judul artikel saja. Gitu. Terus bisa juga diisi dengan konfigurasi, dengan kontak, ya bisa juga. Jadi kalau kontak us bisa bikinnya dari sini, gitu. Ada newsfeed, privasi, dan lain-lain ya. Bisa juga berupa link. Jadi kalau itu ntar menuju ke link tertentu. Ini yang pertama kita akan buat kategori list dulu ya. Kategori list kita pilih. Nah, karena ini kategori list, nah kita pilih dulu ini kategorinya apa. Ini tinggal diklik aja. Nah, misalnya kategorinya programming ya. Kita pilih. Nah, setelah itu, kalau yang lain sifatnya opsional ya. Kalau mau ngoprek lebih dalam, ini bisa ya. Ini mungkin karena keterbatasan waktu saya akan singkat aja yang intinya. Nah, jadi seperti ini untuk pembuatan menu kategori list programming. Oke. Nah, kalau ini udah, kita klik oh ya di sini ada save dan close. Kalau save berarti dia nanti halaman ini masih bisa kebuka ya. Setelah di save masih kebuka, kalau save and close dia akan menutup halaman ini. Nah, ini saya akan pilih save and close. Nah, jadilah di sini ya, bertambah menu artikel. Nah, kalau kita lihat hasilnya, ini bisa kita refresh. Nah, jadilah nih, nambah menu kan, nambah menu artikel. Nah, cuma di sini masih kosong ya. Kenapa masih kosong? Karena memang belum ada artikelnya ya. Baru ada nama kategorinya aja, tapi isi artikelnya belum ada. Oh ya, ini kan Cassiopeia ya. Nah, ini bisa kita ganti ya. Kita ganti ini dulu deh. Ini kan nama websitenya. Nah, cara gantinya itu di sistem loading. Kemudian site template style. Ya, site template style. Nah, kemudian ini diklik klik template-nya. Jadi jumlah itu ada template-nya ya. Jumlah itu ada template-nya dan template-nya bisa kita ganti-ganti. Ya, template-nya kita ganti-ganti. Misalnya template tentang rumah sakit, tentang sekolah, tentang industri IT, industri desain itu bisa kita bisa cari template-nya ya. Tunjukkan, ini saya ganti dulu judulnya. Ini tinggal kita gonta-ganti aja ya.
Ini misalnya apa ya? Misalnya Merdeka Site, contoh aja ya. Nah, ini settingannya berbeda-beda tergantung dari template-nya. Ini kita save aja. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, jadi kayak gini deh. Kan berubah kan? Berubah gitu. Oh iya, Ini maaf terus bentar. Ntar tolong di-share juga kok. Itu kan kamu kan emang kerjaannya di bidang web developer di Astra. Nah, itu kalau di industri biasanya ada apa aja ya kok bikin website itu? Maksudnya kalau dulu aku taunya cuma web designer sama web developer. Kalau sekarang ada apa aja tuh? Kalau apa namanya? Bagian-bagiannya buat ngebikin sebuah website. Jadi biar teman-teman yang fresh graduate atau mahasiswa, sebagian kan ada ya nih, atau baru kerja bisa ada gambaran bayangan gitu. oke. Nah, kalau di dalam pekerjaan ya, misalnya ngelamar ke bagian IT. IT itu luas ya, IT itu luas. Misalnya kita ngelamar bekerja dalam bidang IT, misalnya dalam pembuatan website. Nah, timnya tuh ada banyak ya, terdiri dari beberapa orang gitu. Pertama itu ada bisnis analis ya. Bisnis analis itu dia yang menganalisis tentang websitenya akan dibuat seperti apa, requirement-nya gimana. Dia juga yang berhubungan dengan user gitu, berhubungan dengan user, dia meeting dengan user. Nah, nanti hasil meetingnya itu dibicarakan kepada programmer ya atau developer gitu. Disampaikanlah nih user atau klien pengennya dibuat seperti ini websitenya gitu. Nah, tapi ada juga mungkin bisnis analis mungkin yang misalnya yang nggak mau pusing atau mungkin bisa juga belum ngerti masalah teknisnya itu kadang-kadang ngajak programmer gitu. Jadi saya kadang-kadang emang saya diajak meeting dengan user biar ngerti juga ini user maunya dibikin kayak gimana sih, website kayak gimana dan apakah secara teknis bisa dibuat gitu. Terus juga melakukan negosiasi, misalnya ini permintaan user sulit nih, kita kasih alternatif aja yang lebih gampang begini gitu. Nah, itu kemudian ada bagian yang lain, developer juga terbagi beberapa ya, ada yang front end, ada yang back end. Kalau front end dia masalah tampilan ya, yang mendesain tampilan itu eh, front end. Artinya yang menerima inputan data dari user. Tuh. Nah, dalam dunia IT biasanya sih pembuatan websitenya itu untuk ini ya, untuk transaksi. Jadi bukan company profile, tapi untuk transaksi. Tuh, misalnya transaksi order, pemesanan, kayak gitu. Jadi ada bagian front end, itu yang ngurusin bagian depan. Kemudian ada back end yang ngurusin bagian belakang, yang coding ibaratnya koki, yang masak gitu. Nah, itu bagian-bagiannya juga ada UI UX designer, dia yang ngedesain tampilan. Oh iya, jadi dari UI UX designer yang mendesain tampilan supaya cantik, supaya bagus, dia akan menyampaikan ke front end programmer ya, gitu. Jadi front end lah yang menerjemahkan ke dalam bahasa teknis desain webnya seperti apa. Misalnya menggunakan Bootstrap, CSS, kayak gitu. Nah, dalamnya lah baru back end codingnya yang berhubungan ke database, kayak gitu. Ya, kayak gitulah di industri biasanya kayak gitu ya. Gimana? Ada lagi? Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman kalau mau nyari template tinggal cari di Google aja, misalnya free template jumlah.
Ya, jumlah 4 karena yang terbaru jumlah 4 itu jumlah 4. Nah, bisa cari di sini terus di-download dan di-upload ya. Jadi kita bisa ganti-ganti. Nah, ini misalnya apa ya? Ini saya ganti deh. Warnanya alternatif, ntar jadi warna marun. Ini Nah, gimana nih? dia Sorry, maaf interupsi lagi. Ini ntar kita nyambung lagi habis maghrib atau gimana nih kok? enggak, 10. enggak nyambung lagi. Paling ini sampai maghrib aja sih. Oh, oke, ya siap. Oke. Nah, ini sekarang buat artikel ya. Buat artikel new, eh, misalnya apa ya? Looping. Looping. Jadi ini adalah judul artikelnya, ceritanya looping ya. Ini isi artikel ya. Ini isi artikel. Oke. Kemudian dipublish. Kategorinya apa? Kategorinya programming. Oke. Kemudian mau ditampilin di halaman depan nggak? Misalnya mau, berarti fiturnya yes. Itu. Kemudian udah ini kita klik save and close aja. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, nih kayak gini ya. Jadi looping di sini ada ditulis oleh siapa? Sudirman. Kategorinya programming. Diterbitkan kapan? Hitsnya 0, artinya belum pernah di hits, belum pernah diklik. Ini isi artikelnya. Itu bisa juga dari menu ya, menu artikel, terus kita uh, artikel ada judulnya apa aja nih, karena baru satu artikel maka adanya ini doang nih. Adanya ini doang, terus klik, kalau mau kita buka kita tinggal klik ini aja. Nah, inilah isi artikelnya. Tuh, jadi itu adalah cara membuat artikel. Gitu. Hmm. Oke, sekarang site modul ya, site modul. Misalnya login form aja deh. Login form. Nah, jadi site modul itu artinya kayak gini, ini kan modul login ya. Ini artinya ada di sebelah kanan. Ini juga bisa kita pindah-pindah ya. Ini adalah posisi ya. Posisinya apakah di banner, apakah di bawah, ya apakah di bawah. Ini juga apakah di bawah. Ini ada perbedaannya. Kalau teman-teman dicoba-coba nih ada perbedaannya semua. Apakah di breadcrumb? Breadcrumb itu petunjuk. eh nih, ini namanya breadcrumb ya, breadcrumb. Kemudian ada debug, ada footer. Kalau footer berarti naruhnya di bawah. Ada main bottom, main top, ada tombol search, ditaruhnya berarti di bagian search. Bisa juga di posisi menu. Ini artinya di sisi kiri, di sisi kanan, di atas. Jadi kita bisa milih ya. Misalnya kita mau pindahin ke kiri aja deh. Berarti sidebar left. Oke, ini kita save. Misalnya kita lihat lagi. Nah, jadilah ini di sebelah kiri. Itu ya, sebelah kiri. Terus ini belum ada footernya ya. Belum ada footernya. Bisa kita tambahin lagi nih. New, ini nambah modul ya. Coba ini ada nggak nih footer nih. Nah, footer. Title-nya nggak usah ditunjukin. Ini nggak usah ditunjukin ya. Posisinya di mana. Footer. Save and close. Nah, ini kan nggak ada footernya ya. Coba kita refresh. Nah, jadilah ada footernya. Ini juga bisa kita edit lagi sih. Ini maghrib jam berapa? Silakan kalau ada mau pertanyaan dulu ini
karena udah mau maghrib ya sebenarnya ini banyak sih ya seperti di asibu.com ya menunya ada banyak gitu. Cuma nggak sempat sih gitu. Mungkin ya silakan jika ada pertanyaan gitu atau mau nyoba-nyoba. Nanti bagi yang mau nyoba saya akan kasih subdomain secara gratis ya. Jadi kalian tinggal ngutak-ngatik aja dan kalian bisa bertanya ya teman-teman bisa bertanya ke saya nanti kalau ada kendala. Maaf aku interupsi bentar. Ini kan udah mau maghrib ya. Nanti mungkin Habis kalau maghrib lagi. iya kalau nggak sempat nanya sekarang bisa juga japri ke Eko itu ada di grup juga atau mau bahas di Iya. terserah nanti itu aja sih Itu senyaman. juga boleh tuh, Bu. Iya di grup juga boleh biar yang lain juga tahu juga gitu. Boleh japri, boleh grup, bebas sih. Tapi mendingan sih grup ya, gitu. Oke. Oh iya FBI Eko ini apa ya? Udah tadi pas sesi awal udah saling memperkenalkan diri belum Fasya Eko? Udah Kak di awal banget tadi ya. Iya, Eko Sebelum belum sesi. sounding barusan pas sesinya. Eko udah. Pas Eko di awal tadi udah sounding juga. Nggak lagi aktivitas siapa udah sounding belum pas sesi awal? Oh, belum ya. Jadi Nah, saya mungkin bisa adalah disampaikan kok. oke. Jadi saya adalah seorang .NET developer ya, .NET developer. Saat ini sih sebagai full stack web developer artinya ngurusin front end, back end, dan juga aplikasi mobile ya, Android dan iOS gitu. Jadi emang gabungan tuh paket lengkap. Bikin Android, iOS, kemudian website, front end dan back end. Ya itulah yang saat ini pekerjaan yang lagi saya lakukan gitu di Oh salah iya satu tadi. perusahaan IT. Oh iya, sorry. Ya, Lanjut. Eh, tadi pas sesi aku kan ada yang nanya tuh ya tentang kayak gitu. hosting Apa domain. tuh? Ntar mungkin bisa kalau ada waktu di-share dikit Ya, hosting domain itu. hosting domain ya. Hosting itu artinya kita mau naruh web gitu. Kita mau naruh web di mana dan itu bayar ya. Bayar misalnya 15.000 sebulan ataupun 100.000 setahun gitu. Ibaratnya kita nyewa tempat gitu, ngontrak. Jadi kita ini kalau bikin website tuh ngontrak gitu. Itu adalah hosting ya gitu. Kalau domain itu beli ya, domain itu beli harganya bebas. Harganya macam-macam. Ada yang 100.000, ada yang 12.000, ada yang sampai 500.000 tergantung ya kan karena ada .com, .co.id, .id itu harganya beda-beda gitu. Nah kalau harga .com itu harganya sekitar 150.000 ya itu .com gitu. Kalau teman-teman mau buat yang murah itu .my.id harganya 12.000 per tahun itu domainnya aja. Atau kalau mau nebeng sama saya juga boleh ya, saya kasih gratis ya, itu diperbolehkan gitu. Nanti teman-teman punya domain sendiri nih, subdomain sendiri gitu. Ya silakan. Ini juga ini udah lengkap nih forgot password kita nggak perlu mikirin lagi. Ini kita nggak perlu coding ya. Kalau jumlah itu kita nggak perlu coding. Ya, udah dibuatin dari sananya sama jumlahnya. Ya, beda sama dunia perkantoran, dunia IT yang saya jalanin itu ya mau itu pakai coding beneran gitu, benar-benar harus tahu codingnya gimana. Cuma kalau karena ini kan untuk beginner ya, jadinya ini kita nggak perlu coding lagi, nggak perlu mikirin bahasa pemrograman.
Jadi simple. Jadi semua walaupun bukan jurusan IT bisa membuat website gitu. Sedangkan kalau emang pengen bekerja di bidang IT itu Nah, bedanya yang harus tadi dari ini sih. aku sama yang ini apa kok biar Ya. ada bayangan. Apa istilahnya tuh kalau yang tadi Card.co itu apa istilahnya? Browser langsung bikin di webnya atau sama ini biar ada bayangan nih bedanya apa sih sesi yang tadi tuh yang kedua sama yang ketiga? Aku membahasakannya Ibaratnya bingung. yang sesi 2 tuh udah ada toolsnya ya. Kita tinggal ngutak-ngatik aja, tapi dipasangnya di situ di card.co ya. Itu tinggal ngutak-ngatik aja dan sifatnya satu halaman gitu. Jadi harus scroll ke bawah gitu. Kalau ini halamannya bisa banyak ya, halamannya bisa banyak dan kita bisa kategorikan gitu. Ingin membuat halaman apa, itu jumlah enaknya itu dan yang lain ya. Jadi sebenarnya kalau membuat website tergantung kebutuhan juga sih. Apakah untuk mempromosikan ataupun untuk hal yang lain. Kalau yang kita promosikan banyak, maka buatlah halaman yang banyak. Tapi kalau untuk satu produk aja, bisa yang pakai card.co. Tuh, ya tergantung kebutuhan. Itu sih. Ayo, silakan teman-teman yang lain. Barangkali ada pertanyaan. Untuk pelatihannya itu kalian teman-teman bisa nyoba sendiri ya. Jadi teman-teman tinggal menyebutkan mau pakai subdomain apa, nanti saya buatin gitu ya. Ini contoh aja pis.asibu.com. Bisa aja diganti misalnya budi.asibu.com atau uh, rasuna.asibu.com. Itu kalau mau itu boleh akan saya buatin sehingga teman-teman nanti bisa ngotak-ngatik sendiri. Gitu. Dan kalau ada kendala atau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terus sampai jadi web seperti ini kompleks. Gitu. Nah, jadi seperti ini ya, ini membuat website menggunakan jumlah. Kita bisa nambah artikel, nambah user dari sini bisa. Jadi ini jumlah emang lengkap banget. Mau nambahin fitur-fitur juga bisa. Nih, kalau mau nambah fitur atau function ya, itu di extension. Nah, jadi bisa kalau mau ditambahin extension, yang apa yang ada di sini itu bisa dipasang di jumlah. Tuh. Ada item. Eh, mungkin eh, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan. Begitu mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari belajar mengenai jumlah ini. Oke, silakan ini apa? Aidina mungkin ada yang mau disampaikan atau Mbak Fasya karena ini udah ajan juga.
Aku juga ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join tadi. Terus mohon maaf juga aku misalnya ada kesalahan atau salah ucap selama Zoom workshop ini. Itu aja sih dari aku. Terima kasih udah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kak Maidina mungkin ada yang mau diucapkan sambil penutup juga, Kak. Udah belum? Udah azan di sini? Udah mau ditutup dulu Iya. aja, Kak. Tutup dulu aja. Ya, aku masih ada lagi yang mau disampaikan atau gimana? Nunggu azan kelar. Kita udah sih langsung tutup aja, Kak. Penutup aja langsung. Ya udah, kalau dari aku dari Forum Belajar Kreatif ya terima kasih udah pada hadir. Semoga bermanfaat. Nah, mungkin ntar nextnya bisa lebih baik lagi. Maaf tadi aku di awal nggak ikut. Dan terutama buat narasumber Asia sama Eko. Terus juga, nah yang hadir juga Bu Yuli, Bu Sri maupun yang lainnya. Makasih banget udah Ya, sama-sama, Maidina. udah menyempatkan. Semoga Mas ilmunya Eko dan bermanfaat dan bisa amin ya rabbal dipakai ke yang alamin. lain. Ya, dibalikin ke MC-nya Fasya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah izin end ya untuk meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fariza, Mas Eko, Maidina. Sehat selalu semua. Assalamualaikum. Salam. Ya, amin ya rabbal alamin. Izin keluar ya.